Kafiymiş. Lakin imkansız. Terlihat Fatma rupanya pergi ke Istana Marble. Ia mengadakan pertemuan rahasia. Ia mengatakan kepada dua orang pria di sana, tugas ini akan sulit, namun bukan berarti tidak mungkin. Luka atas kematian Pangeran Mustafa masih baru di hati semua orang. Kebencian orang-orang terhadap Hurrem adalah abadi. Kamu hanya perlu menyalakan apinya, maka sisanya akan terurai dengan sendirinya. Pria itu pun siap melakukannya. Fatma kemudian memberikan koin emas dan berharap mendengar kabar baik. Jika itu terjadi, maka aku akan memberikanmu ribuan kali lebih banyak lagi. Misini vereyim. Tibalah keesokan harinya. Hurrem Sultan, Sumbul dan Jal Aga tiba di tempat Hajar Hatun. Hurrem pun masuk ke dalam. Burası mı? Sementara Jal Aga dan penjaga berjaga di luar. Para pria suruhan Fatma juga sudah berada di sana. Mereka mengamati dan kemudian akan bertindak. Sultanım. Sementara di dalam ruangan, Hajar Hatun nampak memang terbaring di tempat tidurnya. Ağalar, duyduk, duymadık demeyin. Kita berpindah ke pasar. Di warung kopi milik Sumbul, pria tadi pun mengumumkan di hadapan semua orang bahwa penyihir dari Rusia yang telah membunuh Pangeran Mustafa kini berada di pasar, dan saat ini saatnya kita balas dendam. Setelah mendengar hal itu, seorang pria pun kemudian berdiri dan berkata, kalau begitu kita harus pergi dan membuatnya membayarnya. Pria lain pun berkata hal yang sama. Gelin benimle ağalar. Akhirnya semua orang pun bangkit dan akan menyerbu Hurrem Sultan. Alacağız o yüzden. Cehenneme yollayacak. Mendengar hal itu, Yakub yang adalah anak buah Sumbul, ia pun merasa panik. Kembali ke Hurrem, Hajar pun menanyakan apakah mereka membawa permintaannya. Sumbul pun memberikan rambut milik Mirima kepada Hajar. Hajar pun mulai menerawang. Hurrem lalu bertanya apa yang ia lihat di sana. Apakah Mirima telah diguna-guna? Hajar pun berkata kalau Mirima tidak diguna-guna dan penyakitnya juga akan segera sembuh. Namun penyakit itu akan berpindah dari kulit menuju ke hati, dan hal itu akan membuat luka yang mendalam di jiwanya. Hurrem pun tidak mengerti dengan ucapan Hajar. Namun belum mendapatkan jawaban, Hurrem mendengar suara keributan. Ne demek bu? Jal Aga yang berada di luar juga mendengar suara ricuh itu. Ia pun berjalan mengeceknya. Dan nampaklah para warga yang datang berkerumun membawa kayu dan batu menuju ke arah mereka. Jal pun menjadi panik melihatnya. Ia kemudian bersiap dan menyuruh para penjaga untuk tetap di posisi mereka dan harus melindungi Hurrem Sultan. Ne pahasına olursa olsun sultanınızı koruyun. Yaklaşma! Sementara di dalam ruangan, Sumbul pun mengecek dari balik jendela. Ia pun melihat para warga yang membawa kayu. Derhal evlerinize gidin. Sumbul pun mengatakan bahwa banyak orang-orang ada di bawah sana dan mereka melakukan pemberontakan. Hurrem pun bertanya, bagaimana mereka mengetahuinya? Selain kita tidak ada yang tahu kalau kita di sini. Pasti seseorang dari istana telah memberitahukan kepada mereka. Hajar pun berkata, atau apakah kamu pikir akulah yang melakukannya? Hurrem pun berkata tidak. Hayır. Orang-orang pun mulai melempari batu ke dalam rumah. Sumbul dan Hurrem pun menjadi semakin panik. Namun Hajar berkata, jangan takut Sultana, karena hari ini bukanlah hari kematianmu. Ölmeyeceksiniz. Kita beralih sebentar ke istana. Terlihat kalau Ferhataga datang tergesa-gesa menemui raja yang ada di taman istana. Ia mengatakan kalau Hurrem Sultan telah terjebak di rumah seseorang. Orang-orang menyerang rumah itu dan melakukan pemberontakan. Mereka menginginkan kepala dari Hurrem Sultan. Sultanımızın canını istiyormuş başıbozuklar. Hayatım hazırlar. Mendengar istrinya akan dilukai, raja pun segera menyuruh menyiapkan kudanya. Kembali lagi ke Hurrem.
Hurrem pun menanyakan apalagi yang telah kamu lihat Hajar Hatun. Hajar pun menjawab, kamu mempunyai 2 orang putra Sultanah. Saat yang satu naik tahta, maka yang lain akan dibunuh. Öldürmüş olacak. Mümkün değil. Hurrem pun berkata, itu tidak mungkin, itu tidak akan terjadi. Namun Hajar berkata, itu akan terjadi dan itulah kebenarannya. Tidak satu pun akan lolos dari takdirnya. Salah satu pangeran akan dibunuh atas perintah dari Sultan Sulaiman. Hurrem pun menjadi marah dan berkata, apakah kamu mengatakan bahwa saudaranya akan membunuhnya? Kardeş öldürecek demiştin az evvel. Sultan. Hajar pun menjawab, jika Sultan Sulaiman tidak menginginkannya, maka daun pun tidak akan jatuh ke tanah. Bukankah begitu, Sultanah? Öyle değil Sultan. Hurrem pun hanya bisa diam saja. Di luar, orang-orang semakin menggila. Jalaga pun bersiap. Ia mengeluarkan belatinya. Kembali ke Hurrem lagi. Ia menanyakan siapa yang akan mati. Beritahukan padaku. Hajar pun berkata, kamu sudah tahu jawabannya, Sultanah. Wajah pangeran itu terukir di hati dan jiwamu. Ruhunuza kazıdı. Setelah mendengar semua ramalan Hajar Hatun, Hurrem pun turun dari sana. Sumbul kemudian mengatakan, apa yang akan dilakukan oleh Hurrem Sultan? Bukankah kamu melihat orang-orang di luar begitu marah? Jika kamu pergi keluar, maka mereka akan merobekmu menjadi kepingan. Namun Hurrem hanya diam dan menuruni tangga. Sementara di lain tempat, Raja nampak sudah berada di perjalanan. Ia memacu kudanya dengan cepat agar bisa menyelamatkan Hurrem Sultan. Kembali ke Hurrem. Hurrem kemudian membuka pintu dan menunjukkan dirinya di hadapan orang-orang. Hurrem pun menatap ke arah kerumunan itu tanpa rasa takut. Orang-orang yang tadinya berteriak, kini mereka seakan tersihir karena melihat Hurrem yang ada di hadapan mereka. Mereka pun menjadi diam dan terpana. Mereka bahkan memberikan jalan padanya. Hurrem tanpa rasa takut terus melangkahkan kakinya di antara kerumunan itu. Terlihat kalau orang-orang merasa takjub dengan karisma dari Hurrem Sultan. Tidak ada yang bersuara, tidak ada yang mengangkat pemukul. Semuanya diam dan hening. Namun tiba-tiba seorang pria yang sebelumnya dibayar oleh Fatma Sultan, dia ingin melemparkan batu kepada Hurrem. Dan seketika itu pun ia mati dengan pedang yang menusuk di punggungnya. Ternyata itu adalah pertolongan dari kesatria Sultan Sulaiman yang menolong wanita tercintanya. Hurrem pun menatap ke arah suaminya. Ia pasti menyadari bahwa ramalan dari Hajar Hatun adalah benar, bahwa ia tidak akan mati pada hari itu. Semua orang pun bubar melihat raja yang sudah ada di hadapan mereka. Saat Hurrem akan masuk ke keretanya, ia kembali menatap ke arah suaminya. Di dalam kereta, Sumbul pun bertanya-tanya apa yang telah dilakukan oleh sultananya. Namun Hurrem hanya diam. Di istana, Fatma Sultan menunggu kabar tentang Hurrem. Melek pun juga melaporkan kalau mereka masih belum mendapatkan kabar apapun. Kita harus menunggu dan semoga kita akan mendapatkan berita yang bagus. İnşallah hayırlı haberler gelecek. Hazreti Hürrem Sultan Hazretleri. Tidak berapa lama, Hurrem Sultan pun tiba di sana. Fatma pun hanya bisa menatap kedatangan Hurrem Sultan. Sıkıldım bu beyhude sözleri dinlemekten. Di istana Mirima, Mirima marah-marah kepada Rustem karena penyakitnya tidak kunjung sembuh. Namun Rustem hanya bisa menenangkan Mirima. Tidak berapa lama, seorang selir masuk dan mengatakan tentang Hurrem Sultan yang akan diserang oleh orang-orang.
di mana orang-orang menginginkan hidupnya. Sultanımızın canını almakmış niyetleri. Rüstem. Mirima dan Rustem pun terkejut mendengarnya. Namun selir itu mengatakan lagi, beruntungnya raja datang tepat waktu. Namun meskipun demikian, Hurrem Sultan telah menghadapi orang-orang itu tanpa rasa takut, dan tidak ada satupun yang berani menentangnya. Semuanya menjadi kaku. Mereka terpesona. Gibi kalmışlar öyle. Rustem pun hanya diam mendengarkan berita itu. Ia tidak menyangka akan terjadi seperti itu. Nasıl olur böyle bir şey Melek? Di ruangan Fatma kemudian bertanya-tanya juga mengapa itu bisa terjadi. Melek pun menjawab kalau ia juga tidak tahu. Ketika orang-orang melihat Hurrem Sultan, orang-orang menjadi kaku dan mereka terpesona. Efsunlanmış gibi donmuş kalmış. Aklımı hafsalamam. Fatma pun berkata, aku tidak dapat memahaminya. Bukankah hal-hal ini hanya terjadi di dongeng saja? Melek pun berkata, mungkin Hurrem Sultan adalah bagian dari dongeng. Siapa yang tahu? Sallara yaraşır bir sultan oldu kim bilir. Abuk subuk. Fatma yang mendengar ucapan Melek pun menjadi kesal. Ia mengatakan, berhenti mengatakan hal omong kosong seperti itu. Konuşup daha fazla asabımı bozma. Kalk ki bu işin arkasında birileri var sultanım. Di dalam ruangannya, Sumbul berkata, pasti ada seseorang di balik semua ini. Hurrem pun menjawab, sudah berapa kali mereka mencoba membunuhku, tapi orang-orang bodoh ini masih tidak mengerti. Aku adalah Hurrem Sultan. Senjata mereka tidak akan berlaku padaku. Pedang mereka tidak akan bisa memotongku. Api mereka tidak akan bisa membakarku. Ateşleri yakmaz. Sumbul pun tersenyum ketika Hurrem mengatakan hal itu. Ia kemudian berkata, akulah yang telah menjadi saksi semua itu. Semua orang mencoba melukaimu, namun kamu berubah menjadi batu. Ben şahidim sultanım. La taş. Hurrem pun berkata, siapa yang menurutmu melakukan ini? Mahidevran Sultan atau Fatma Sultan? Sumbul pun menjawab, kalau Mahidevran Sultan tidak mungkin melakukannya, karena ia tidak punya kekuatan. Menurutku itu adalah Fatma Sultan. Fatma Sultan'dan başkası olamaz. Hurrem pun berkata, tidak sekali, dua kali, aku telah memperingatinya bahkan berkali-kali. Tapi seperti yang kamu lihat, dia menginginkanku untuk melakukan pertumpahan darah lagi. Bulamam istiyorlar. Sultanım. Sumbul pun menjawab, Sultana, kita hanya harus mengungkapkan kejadian ini saja. Jika Tuhan mengizinkan, aku akan memberikan bukti-buktinya. Burada bir delil bulup getiririm inşallah. Sümbül. Hurrem pun berkata, Sumbul, bukankah kamu mendengar apa yang telah Hajar Hatun katakan? Salah satu pangeran akan membunuh pangeran yang lainnya. Sumbul pun menjawab, Sultana jangan memikirkannya. Ia hanya kehilangan pikirannya. Dia tidak tahu apa yang telah dikatakannya. Hatırlatmış. Namun meskipun Sumbul mengatakan hal itu, tetap saja Hurrem merasa gelisah. Di dalam ruangannya, Raja nampaknya kembali melihat surat Mustafa dan juga cincin dari Cehangir. Ferhat yang membawa minuman untuk Raja, melihat surat itu dan juga Raja yang sedang melamun. Ia kemudian memberikan minuman itu agar Raja mudah tertidur. Raja pun mengambil minuman itu dan bertanya pada Ferhat, akankah ia bisa beristirahat dengan tenang di bawah kubah ini? Akankah ada kedamaian? Ferhat pun menjawab, kalau Raja sudah seharusnya menembakkan panah ke dalam hatinya. Sambil menunjukkan surat dan cincin Mustafa, Ferhat berkata, hatimu ada di sini, buanglah ke dalam api, biarkan itu terbakar dan menjadi abu. Jadi, di sana akan ada harapan, di mana kamu akan lahir kembali dari abumu. Setelah mengatakan itu, Ferhat pun keluar dari ruangan Raja. Sementara, Raja kembali memandang surat dari Mustafa. Di Manisa, Nurbanu nampak menemani Gajanfer yang terbaring. Nampaknya ia baru saja melakukan pemotongan alat kelaminnya. Nurbanu pun bertanya, apakah Gajanfer baik-baik saja? Gajanfer pun menjawab, kalau ia baik-baik saja dan rasa sakitnya sudah mereda. Nurbanu lalu berkata, kalau ia baru saja berbicara dengan dokter, dan dokter mengatakan kalau dirinya akan bisa berjalan lagi dalam beberapa hari. Gajanfer pun berkata,
Berjauhan darimu adalah kematian bagiku. Sekarang aku akan bersamamu. Berada di sisimu adalah Firdaus bagiku. Yeryüzündeki cennet benim için. Nurbanu dengan mata berkaca-kaca, ia terharu dengan pengorbanan yang telah dilakukan oleh Gajanfer kepadanya. Ia pun memegang tangan Gajanfer. Sultanım. Saat Nurbanu keluar dari sana, ada Diana yang menunggu di luar. Ia pun memanggil Nurbanu. Diana berkata, "Aku mendengar kamu membawa Gajanfer sebagai aga di harem." Nurbanu pun menjawab kalau Gajanfer telah memutuskan dirinya menjadi Qasim untuk bisa tinggal bersamaku. Diana pun berkata, kalau hal itu adalah pengorbanan yang sangat besar. Yarlık. Nurbanu pun tersenyum sambil berkata, "Aku juga sama seperti Hurrem Sultan. Aku juga punya pelayan yang setia. Pelayan yang setia padaku seperti seekor anjing." Al kullarım. Diana pun hanya bisa diam mendengar ucapan Nurbanu. Kütahya'dan bir haber var. Nurbanu kemudian menemui Selim di ruangannya. Ia menyerahkan surat yang ia terima dari Kütahya. Selim pun membaca surat itu dan isinya begini. "Sultana, sesuai dengan rencanamu, aku telah tidur dengan Pangeran Bayezid. Aku berharap dengan berjalannya waktu, aku juga akan memenangkan hatinya. Aku tidak tahu apakah ini penting atau tidak. Pangeran Bayezid telah meminjam uang dari seorang wanita Yahudi, dan dia meminta pertolongan dari Mirima Sultan. Hanya itu saja saat ini. Aku menantikan perintahmu." Setelah membaca surat itu, Selim pun berkata bahwa keadaan adiknya tidak begitu baik. Nurbanu pun bertanya apakah Mirima Sultan akan membantunya. Selim pun menjawab kalau Nurbanu tidak perlu meragukannya. Mirima Sultan telah menyelamatkan kondisi Bayezid sebelumnya. Nurbanu pun berkata, kalau begitu jangan membuat itu terjadi. Kita harus mencegahnya. Biz buna mani olacağız. Lagi-lagi Nurbanu melakukan kelicikannya. Şehzade Mustafa'nın intikamını alma bah. Di Istanbul, Raja membuat pertemuan sidang karena apa yang telah dialami oleh istrinya. Rustem pun berkata, orang yang memprovokasi rakyat menggunakan Pangeran Mustafa sebagai alasan. Mereka akan diurus. Mereka akan membayar penghinaan ini dengan hidup mereka. Canlarıyla ödediler. Öyle. Sokulu pun bertanya, kami mengetahui kejadian itu dimulai dari kedai kopi. Rustem pun berkata, kalau kedai kopi adalah tempat untuk menampung perbedaan pendapat dan juga kebencian. Setelah mendengar pendapat Rustem, Raja pun membacakan surat balasan dari Hakim Kadi tentang kedai kopi. Orang-orang kami berkumpul di kafe, tempat mereka bermain game, minum kopi, lalu mengobrol tentang hal-hal yang tidak berarti. Orang-orang menjadi lalai sholat, sehingga kedai kopi harus ditutup, dan orang yang mau minum kopi juga dilarang. Oleh karena itu, kopi dilarang termasuk di istanaku juga. Sokulu pun bertanya, bagaimana dengan kedai kopi, apa yang harus mereka lakukan? Raja pun berkata, kalau kedai kopi harus dihancurkan. Mulai sekarang, para subjekku tidak akan pergi ke tempat itu. Yıkın hepsini. Bir daha kahve içemeyeceğiz. Karena keputusan raja itu, Hurrem yang bersama Gulfem mengatakan kalau mereka tidak akan diperbolehkan lagi untuk minum kopi. Ya, karena sekarang Gulfem sudah memihak Hurrem, tentu saja dia akan duduk dan mengobrol dengan Hurrem Sultan dan bukan lagi Fatma. Gulfem pun berkata kalau raja telah melarangnya karena pendapat dari Hakim Kadi. Hünkârımız yasaklamış. Şu taşlama hadisesini düşün. Gulfem juga membicarakan tentang kejadian yang terjadi baru-baru ini. Aku sangat tidak mempercayainya. Kenapa kamu meninggalkan rumah itu? Hurrem pun menjawab, bagaimanapun aku sudah mati. Apa yang aku dengar di rumah itu telah mengambil hati dan jiwaku. Konakta işittiklerim. Ciddiniz ki? Gulfem pun bertanya memang apa yang kamu dengar. Hurrem tidak mau menjawabnya. Sultanım. Tiba-tiba Sumbul datang mengatakan, kalau seperti dugaan mereka, Fatma Sultan ada di balik kejadian penyerangan itu. Baldırının arkasında Fatma Sultan var. Gulfem pun bertanya, apakah kamu yakin Sumbul Aga? Karena ini adalah tuduhan yang sangat serius. Aku harap kamu punya bukti untuk ini. Bu ağır bir itham. Eminim.
Sumbul pun berkata kalau ia memang punya buktinya. İnşallah bir delilim vardır.